Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsta Alreski dan Jihan Wahyuni akan menyampaikan beberapa hal terkait mata kuliah komunikasi organisasi. Selamat menyaksikan. Pada minggu pertama, kami berbicara tentang bagaimana berkomunikasi dalam berorganisasi yang sangat penting. Karena dengan adanya komunikasi, maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu, kami membagi kelompok SDGs, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan, untuk rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Lalu mereview materi SDGs masing-masing. Seperti contohnya kami mendapatkan SDGs 14. Lalu menonton video konspirasi di mana dampak peternakan hewan terhadap lingkungan termasuk pemanasan global, penggunaan air, pembunuhan hutan, dan zona mati samudra, dan menunjukkan bahwa peternakan merupakan sumber utama kerusakan lingkungan. Lalu kami mencari nama-nama organisasi di Indonesia dari masing-masing SDGs yang kami dapat. Lalu kami menganalisis video Are We On Track to Realize the Global Goals? Lalu kami membuat kelompok membahas tentang human right atau yang biasa dikenal hak asasi manusia, yang merupakan hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau status lainnya. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup akan kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan hak untuk bekerja dan berpendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-haknya masing-masing. Lalu kami menonton video tentang perubahan iklim, lalu membahas target dan aksi untuk memerangi perubahan iklim tersebut. Lalu yang terakhir kami membuat kelompok untuk mendiskusikan hasil SDGs masing-masing yang kami dapatkan. Oke teman-teman, kali ini saya akan ngebahas tentang tujuan ke-14 dari SDGs. Sebelumnya kita harus tahu nih, SDGs itu apa sih? SDGs itu merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals, yaitu sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, SDGs ini merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia dan planet bumi. Langsung aja ya, kita bakal ngebahas tentang tujuan ke-14 dari program SDGs ini, yaitu tentang kehidupan di bawah air atau life below water. Jadi, kita ngebahas tentang lautan dunia. Nah, suhu, kimia, arus, dan kehidupan mereka menggerakkan sistem global yang membuat bumi menjadi layak huni bagi umat manusia. Bagaimana kita mengelola sumber daya vital ini sangat penting bagi umat manusia secara keseluruhan dan untuk mengimbangi dampak perubahan iklim. Lebih dari 3 miliar orang bergantung pada keanekaragaman hayati laut dan pesisir untuk mata pencaharian mereka. Namun, hari ini kita melihat 30% dari stok ikan dunia dieksploitasi secara berlebihan, mencapai di bawah tingkat di mana mereka dapat menghasilkan hasil yang berkelanjutan. Lautan juga menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang diproduksi oleh manusia. Dan kita melihat peningkatan 26% dalam pengasaman laut sejak awal revolusi industri. Polusi laut yang sebagian besar berasal dari sumber di darat mencapai tingkat yang mengkhawatirkan
dengan rata-rata 13.000 keping sampah plastik dapat ditemukan di setiap kilometer pesisir lautan. Nah, SDGs ini bertujuan untuk mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan dari polusi, serta mengatasi dampak pengasapan laut, meningkatkan konservasi dan penggunaan sumber daya berbasis laut secara berkelanjutan. Melalui hukum internasional juga kita membantu mengurangi beberapa tantangan yang dihadapi lautan kita sendiri. Nah, di Indonesia sendiri ini ada organisasi yang mendukung program SDGs tersebut, yaitu organisasi ini bernama Pandu Laut Nusantara. Pandu Laut Nusantara ini dideklarasi di Jakarta 15 Juli 2018. Nah, Pandu Laut Nusantara ini adalah gerakan kolektif independen yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, suku, dan kepercayaan tertentu, serta terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat berbasis kesukarelawanan yang memiliki kesadaran bersama untuk menjaga dan merawat laut Indonesia. Pencetus gerakan ini adalah Ibu Susi Pujiastuti sebagai tokoh kelautan bersama dengan penggiat lingkungan hidup dan tokoh masyarakat. Di situ ada Bramantyo, ada juga Purwadi, Kakak Sleng, dan lain sebagainya masih banyak. Nah, tujuan dari organisasi ini itu yang pertama adalah untuk menumbuhkan gerakan mencintai laut dan kepedulian kepada laut. Terus tujuan yang kedua yaitu upaya menjaga dan melindungi laut dari berbagai ancaman. Dan yang ketiga, bentuk aksi nyata untuk merawat kelestarian laut demi masa depan. Nah, Pandu Laut Nusantara ini berkomitmen menjalin kerja konservasi melalui edukasi dan juga kampanye. Nah, kegiatan yang sudah dilakukan itu cukup banyak. Jadi telah membantu mewujudkan tujuan dari program SDGs tersendiri ini. Jadi Indonesia juga telah membantu untuk mewujudkan tujuan kepentingan dunia. Salah satunya dengan adanya organisasi yang peduli terhadap kelestarian laut di Indonesia, yaitu Pandu Laut Nusantara. Nah, baiklah teman-teman, jika kita bicara tentang tujuan SDGs tadi, poin ke-14, dengan teori komunikasi, saya coba mengkaitkannya dengan teori sistem yang dicetuskan oleh David Aston. Jadi teori ini memberikan arti sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur. Unsur yang banyak ini berada dalam keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing individu saling kohesif satu sama lain hingga ketotalitasannya dapat terjaga utuh eksistensi. Dapat dikatakan bahwa pengertian sistem di samping dapat diterapkan pada sesuatu yang bersifat imaterial atau suatu proses imaterial, juga dapat diterapkan pada sesuatu yang bersifat material. Dalam sifat imaterial, penentuan modelnya lebih cenderung berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan suatu cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Jadi sistem ini sendiri merupakan suatu cara yang mekanismenya berpola, tapi tetap konsisten dan optimis. Nah, teori ini berhubungan dengan Goals SDGs nomor 14, karena perencanaan kehidupan di bawah laut yang lebih baik melewati bentuk analisa yang tersistem agar dapat diketahui bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan laut, karena kehidupan manusia pun masih banyak sekali yang bergantung dengan dan berhubungan dengan laut ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.